Saya lihat di mana-mana banyak orang yang naik Transjakarta dan KRL, berdusel-dusel setiap pagi maupun sore waktu pulang kerja, rutin setiap hari. Dan mereka mengeluarkan uang yang sangat kecil, cuma sekitar 3 ribuan. Padahal kalau naik Grab harganya 50 ribu, tapi 15 menit sampai. Kalau naik KRL atau Transjakarta butuh waktu 2 jam. Pertanyaannya, kok mau? Kok mau kalian membuang waktu kalian yang berharga hanya untuk menghemat uang yang nggak seberapa? Apakah kalian merasa bahwa uang 50 ribu lebih berharga daripada waktu kalian 2 jam yang dibuang cuma-cuma? Ditambah lagi stres karena harus nunggu antrian setiap pagi atau sore pulang atau masuk kerja itu. Kenapa nggak naik Grab yang cuma 15 menit itu kalian bisa sampai? Duduk di mobil yang nyaman, enak, dan cuma sama sopirnya. Kenapa ngeluarin uang jauh lebih sulit daripada untuk mengeluarkan waktu ya? Ini adalah perspektif antara orang kaya dan orang miskin. Orang miskin itu jauh lebih menghargai uang daripada waktu, sedangkan orang kaya kebalikannya. Lebih menghargai waktu daripada uang. Orang kaya itu percaya ya, uang itu bisa dihasilkan dengan berbagai cara. Sedangkan kalau waktu terbatas, orang miskin pun tahu waktu terbatas. Cuma bedanya mereka nggak tahu cara menghasilkan uang, sehingga waktu mereka memiliki uang, mereka ngempet uang yang mereka miliki. Mereka tahan-tahan ini. Jadi dapat berapa, mereka nggak berpikir cara meningkatkannya, tapi udah ada, dipertahanin. Misalnya kayak naik Grab harganya mahal, mending naik Transjakarta biar harganya murah. Melihat pola kehidupan orang miskin itu mereka lebih fokus kepada uang. Orientasinya bukan pada waktu. Ketika orang itu berorientasi pada uang, maka mereka akan terpenjara pada sistem. Sistem ini kan bisa dibentuk ya. Cara paling ampuh itu melalui sistem keuangan modern. Jadi orang itu dipaksa untuk kerja ikut orang lain dan dibayar dengan uang seadanya. Oleh karena itu akhirnya mereka terpaksa harus kerja terus-menerus setiap bulan, dikasih uang yang cukup bertahan untuk biaya hidup, nggak diperbolehkan nabung, sehingga mereka akan terikat pada sistem. Nah, sistem ini akhirnya membuat pemerintah ataupun orang kaya mempertahankan kelas menengah ataupun bawah yang mendapatkan penghasilan rata-rata, punya cicilan, lalu mereka harus membiayai hidup dari bulan ke bulan untuk keluarganya, tidak punya bisnis, nggak bisa generate kekayaan, nggak punya investasi. Akhirnya mereka jadi aset untuk perputaran kapital. Misalnya gini, kapitalis ini kan melakukan bisnis ya. Mereka memiliki suatu pabrik, suatu perusahaan besar. Produk mereka itu dibeli oleh siapa? Apakah sesama orang kaya juga? Produk yang dijual oleh orang kaya, target marketnya selalu kalangan kelas menengah dan bawah. Kalau kalian lihat di toko-toko retail, semua makanan, semua kebutuhan hidup, itu semua kan pengusahanya orang kaya semua ya, yang menguasai industri itu. Pembelinya adalah siapa? Kelas menengah dan bawah. Mereka bisa ngatur harga, mereka juga ngatur penghasilan kalian. Semua sudah tersistematis. Itulah kenapa gaji dibikin stagnan dan sulit untuk naik, padahal perusahaan menghasilkan keuntungan yang besar. Range antara gaji karyawan jika diakumulasi dengan laba bersih keuntungan perusahaan itu angkanya jauh sekali. Sisanya keuntungan diambil oleh pengusaha, mereka yang bermain di sektor kapitalisme. Karena sistem keuangan ini bisa didesain ya dan memerangkap masyarakat luas supaya orang jadi patuh. Akhirnya di sini terbentuk pola pikir masyarakat itu sendiri, yaitu kalangan kelas menengah ataupun bawah. Mereka merasa bahwa uang itu berharga. Nah, uang itu berharga itu merupakan bentuk penyakit dari sistem yang berhasil ini. Jadi bisa dikatakan orang kaya berhasil membuat kalangan kelas menengah dan bawah percaya bahwa uang itu sesuatu yang penting dan harus dilindungi. Cuma masalahnya adalah mereka melindungi terhadap sesuatu yang salah dan ditukar dengan alat pertukaran yang tidak benar. Contoh alat pertukaran yang tidak benar adalah waktu. Melindungi yang salah adalah melindungi dana yang kecil. Kecuali kalau kalian melindunginya di angka miliaran, itu baru oke. Dan kalau kalian menukarnya dengan leverage, yaitu human capital atau resources, itu baru benar. Tapi kalau kalian penggunaannya ditukar dengan waktu, nah itu kesalahan yang kedua. Berarti sistem itu berhasil membuat seseorang terperangkap dan berpikir sesuai dengan apa yang sudah dikotakkan. Jadi output ketika orang berpikir uang itu berharga, maka orang itu sudah tersistem. Kenapa orang merasa uang berharga? Karena mereka mengalami kesulitan dalam mencari uang. Kenapa mengalami kesulitan? Karena sudah terlanjur sistem diciptakan demikian. Yang memilih untuk kerja ikut orang atau tergabung dalam sistem, ya otomatis mereka nggak bisa nuntut sesuatu yang lebih kan. Nggak mungkin kan mereka punya kekayaan yang setara dengan pengusaha. Nah, berarti artinya kalau mereka yang memilih untuk menciptakan sistem, mereka keluar berarti dari penjara. Mereka mulai mencari caranya sendiri menghasilkan uang. Dan mereka akan generating wealth. Dari bisnis dulu, pelan-pelan, lalu membesar, akhirnya punya uang, punya harta kekayaan, diinvestasikan untuk dilipat gandakan. Nah, itu dua game yang berbeda. Dan 99% orang memainkan game untuk masuk ke dalam penjara. Saya kurang tahu alasan objektifnya ya, tapi kalau orang bilang alasannya karena cari kerjaan sulit atau bisnis nggak ada modal, itu alasan subjektif yang sangat goblok sekali. Karena mereka nggak tahu ilmunya, bukan karena modalnya yang nggak ada. Mereka nggak tahu caranya, resourcesnya ketutup. Coba dilihat dari environment. Lingkungan hidup mulai dari orang tua, keluarga, pasangan, ataupun punya anak, siapapun di sekitar kalian, teman-teman, sahabat, kolega, itu nggak ada yang mendukung. Akhirnya nggak punya pemahaman bagaimana cara keluar dari penjara. Sistem itu seperti loophole. Jadi sekalinya sudah masuk, begitu berputar, dia akan cari sesuatu yang mengitari dirinya. Jadi misalnya tersistem untuk hidup di zona bawah. Akhirnya mereka akan berputar dan mencari kehidupan di level yang sama terus, tanpa menyadari bagaimana cara keluar. Nah, ibarat kalau orang dilempar ke dalam kolam panas ya, kolam yang mendidih, orang itu akan langsung sadar terus keluar. Tapi kita ke kolam itu awalnya hangat, orang akhirnya nyemplung dan merasa nyaman di sana. Mereka membuat sistem
sistem itu perlahan dan terlihat rapi tanpa kalian sadar. Dibikin sistem dapat UMP setiap tahun naik, tapi inflasinya dibikin tinggi sehingga daya beli masyarakat menurun. Karena kebutuhan keuangan kurang, akhirnya solusinya dikasih apa? Pinjol malahan. Yang mana itu bukan solusi keuangan, melainkan masalah baru yang akan ditimbun di masa yang akan datang. Akhirnya terikat kan punya hutang. Bulan depan harus kerja lagi dengan gaji yang sama. Gaji yang sama itu tujuannya untuk apa? Apakah buat hidup bulan itu? Masalahnya karena kemarin sudah ada hutang, gaji yang diterima di bulan ini dibayarkan untuk hutang bulan lalu, akhirnya nggak punya uang lagi, langsung nol kan. Bulan depan lagi karena sudah bayar hutang, akhirnya mereka hutang lagi. Setelah dibayar hutang lagi, setelah itu terima gaji untuk bayar hutang yang sebelumnya. Kayak pasca bayar gitu. Habis pakai listrik baru bayar. Nah ini sama, pinjam uang dulu dibayar, kredit di awal. Bayarnya pakai gaji, akhirnya orang terikat. Nggak ada kesempatan untuk keluar dari penjara. Jadi orang kalau sudah telanjur sekali salah masuk sistem, keluarnya sulit. Ketika kalian belum masuk ke dalam sistem, pikirkan baik-baik. Karena apa yang selama ini diajarkan pada kalian, itu bentuk pencucian otak yang mereka berikan ya. Jadi mereka mengatakan kalau kalian bisa lulus kuliah lalu kerja di sebuah perusahaan ternama, kalian akan sukses. Omong kosong. Didikannya adalah harus kerja ikut orang, ngambil karir, akhirnya jadi sukses. Nah, kenyataannya kesuksesan yang dianggap sukses bagi mereka itu berbeda sekali dengan apa yang saya alami. Jangan bilang bisa kredit rumah atau kredit mobil itu sukses. Nah, itulah bentuk pencucian otaknya. Jadi orang itu mencari cara untuk menyampaikan sesuatu yang halus. Kalau dari awal dikasih tahu secara kasar, oh ini perbudakan modern, kalian akan disiksa. Semua orang yang habis lulus kuliah nggak ada yang berani jadi karyawan. Tapi ketika diiming-imingi hal yang bagus, nanti akhirnya setelah masuk, setelah 5 tahun, 10 tahun, nyaman kan? Habitnya sudah terbentuk. Terus menikah, punya keluarga, punya tanggung jawab. Akhirnya waktu mereka berpikir, waduh mau bisnis ini, mau keluar dari sistem, terlambat. Kesempatan tetap ada, tapi jauh lebih terlambat daripada kalian yang saat ini masih di bawah 20 tahun, yang sudah menyadari dulu bahwa sistemnya, cara kerjanya seperti itu. Dan kalian bisa memilih untuk nggak masuk ke sana. Jadi saya bicara di sini dari dua perspektif ya. Kalau kalian di sini yang lebih tua dari saya, yang sudah masuk ke sana, kalian punya opsi untuk keluar, tapi memang cara keluar ini akan lebih sulit karena tanggungan kalian akan jauh lebih besar. Misalnya kalian sudah berkeluarga atau biaya hidup kalian, atau kalian punya cicilan, atau kalian punya hutang. Tapi untuk kalian yang masih 20 tahun ke bawah, kuliah atau masih SMA, saya ingin kasih tahu kalian satu hal penting ya. Semua sistem yang diajarkan, entah dari sekolah ataupun kuliah, ataupun orang tua kalian yang mungkin bukan pengusaha, ya dia adalah seorang karyawan. Apapun jika ajaran tentang keuangan dan kebebasan finansial ini didasari oleh kerja ikut orang atau kerja sebagai profesional, kalian akan terikat pada suatu penjara. Itu pesan yang sangat berharga yang bisa saya bagikan pada kalian semua. Karena saya di sini bukan bagian dari sistem. Saya adalah pencipta sistem. Kalau orang mengatakan dia adalah budak korporat, saya adalah pencipta korporat itu sendiri. Dan banyak orang seperti saya di luar sana, ya memang jumlahnya lebih sedikit. Tapi mereka semua mempunyai kesamaan berpikir seperti saya. Hanya saja saya di sini memilih untuk muncul di media sosial, bagikan ilmu ke kalian. Kalaupun saya milih nggak muncul, ya nggak apa-apa juga. Saya tetap berbisnis, saya jadi pengusaha di belakang layar, sama seperti teman-teman saya semua. Tapi saya milih untuk muncul. Saya milih untuk ngasih tahu kalian terhadap apa realita yang terjadi.